Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa menjalankan apapun yang kita lakukan. Karena Tuhan yang kita sembah
Dia Maha Dahsyat. Bersamamu Bapa, kulewati semua. Oh, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Oh, bersama denganmu, bersama denganmu Tuhan, kami sanggup, kami sanggup. Oh, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, oh, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama
besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yes Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku berserah di dalam
selamat siang. Kami ada di tempat ini untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami sekalian, kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman karena Roh Kudus yang ada di dalam kami akan mengajari kami bagaimana mengimplementasikan firman dalam hidup sehari-hari kami agar firman bisa terbukti hidup di dalam hidup kami dan orang lain melihat Tuhan Yesus Kristus melalui diri kami. Ini doa, ini kerinduan kami agar lebih banyak orang kelak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan itulah kebahagiaan kami Tuhan. Tuhan, segala pujian hanya kami berikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di rumah saudara-saudara masing-masing bersama dengan keluarga. Dan selamat mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah dengan tema God makes all things beautiful in His time. God makes all things beautiful in His time. Tema ini saya ambil dari lagu In His Time, lagu yang coba mengutip ayat dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a, namun ada sedikit perbedaan dalam pemaknaan antara in his time dengan in its time. Maksudnya begini, saudaraku, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11a dalam NIV tertulis He has made everything beautiful in its time. Sedangkan judul khotbah saya God makes all things beautiful in His time. Ini dari lagu. His-nya itu huruf besar, saudaraku, sedangkan di atas it's-nya itu huruf kecil, saudaraku. Jadi maksud ayat ini, Tuhan membuat setiap hal menjadi indah pada waktu dari setiap hal tersebut. Ya, itu maksudnya ayat itu. Tetapi maksudnya lagu, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Namun demikian, tentu saja perbedaan ini bisa diselaraskan dengan pemahaman bahwa waktu dan setiap hal itu adalah hasil penetapan Tuhan juga. Sehingga waktu dari setiap hal itu artinya juga waktunya Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, untuk memulai khotbah saya, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Aku kembali melihat di bawah matahari, ternyata balapan bukan melulu milik orang yang cepat, peperangan bukan melulu milik yang perkasa, roti bukan melulu milik yang bijak, kekayaan bukan melulu milik yang pandai, dan kemurahan bukan melulu milik yang kenal, melainkan waktu dan kesempatanlah yang terjadi atas mereka semua. Saudara, perhatikan perkataan-perkataan ini. Balapan bukan melulu milik yang cepat. Saudaraku, bukan melulu itu artinya apa? Balapan yang menang biasanya yang cepat itu yang menang. Tapi saudaraku, bukan melulu artinya tidak selalu. Tidak selalu, karena ada bukti kura-kura bisa menang melawan kancil, bukankah begitu, saudara? Yang kedua, peperangan bukan melulu milik yang perkasa. Iya, saudaraku. Yang perkasa pasti menang, tapi bukan melulu, bukan setiap kali, saudara. Buktinya apa? Buktinya Goliat yang perkasa kalah oleh Daud. Roti atau makanan bukan melulu milik yang bijak. Orang bijak biasanya gampang mencari makanan, saudara-saudaraku. Tapi ada bukti bahwa orang yang bebal seperti Nabal justru punya banyak makanan, punya banyak roti, saudara-saudara. Dan kekayaan bukan melulu milik yang pandai. Ternyata yang bodoh, kalau dia cantik atau ganteng, bisa juga mendapatkan kekayaan walaupun bodoh. Kalau dapat pasangan yang kaya, saudara-saudaraku. Dan kemurahan bukan melulu milik yang kenal. Pada masa COVID-19 ini banyak tunawisma mendapatkan kemurahan hati justru dari orang-orang yang mereka tidak kenal. Kesimpulannya apa, saudaraku? Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa sekalipun kita menjadi yang tercepat, sekalipun kita menjadi yang perkasa, yang terpandai, yang apapun,
Tidak berarti secara otomatis akan menjadikan kita seorang pemenang dalam kehidupan ini. Sebab waktu dan kesempatanlah yang menentukannya, kata firman Tuhan. Atau dengan kata lain, berada pada waktu dan tempat yang tepatlah yang menyebabkan kita menerima berkat kemenangan itu. Dan saudara-saudara, tentu saja tepat yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan penentuan Tuhan atau sesuai dengan waktunya Tuhan. In His time, itu judul khotbah saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk memberi gambaran yang jelas tentang berada pada waktu dan tempat yang tepat, kita akan bersama-sama membaca dua buah ayat dalam kitab Rut pasal yang kedua. Rut pasal yang kedua, kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua dulu. Rut 2 ayat 2. Pada suatu hari Rut berkata kepada Naomi, "Ibu, aku mohon izinkanlah aku pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir bekas panen yang berjatuhan. Tentu saja di ladang seseorang yang dapat bermurah hati kepadaku." Naomi menjawabnya, "Pergilah anakku." Saudara, mungkin kisah Rut ini sudah tidak asing lagi bagi saudara. Tetapi yang baru pernah mendengar kisah ini, Rut adalah wanita Moab yang menikah dengan salah satu putra Elimelek dan Naomi. Ini keluarga Israel yang semula tinggal di Bethlehem, namun kemudian pindah ke Moab karena di Bethlehem terjadi kelaparan. Tetapi keluarga itu akhirnya kehilangan pilar-pilar penopang keluarga, yaitu Elimelek sebagai kepala keluarga meninggal, suami Naomi meninggal, dan tidak lama kemudian kedua putra Naomi, Mahlon dan Kilion juga meninggal. Padahal kedua anak muda itu telah menikahi wanita-wanita Moab, yakni Rut dan Orpa. Naomi harus mengambil keputusan untuk pulang kembali ke Bethlehem. Nah, pada waktu pulang itulah Rut dengan kesetiaannya ikut bersama Naomi ke Bethlehem. Dalam ayat ini dikisahkan bagaimana Naomi bersama Rut yang tinggal di Bethlehem dalam keadaan yang sangat miskin. Rut kemudian meminta izin kepada mertuanya untuk memungut bulir-bulir gandum bekas panen, sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang miskin di Israel. Maka Naomi pun mengizinkannya. Oke, saudaraku, kita beralih ke ayat yang ketiga. Rut 2 ayat yang ketiga. Maka pergilah Rut dan ia sampai di ladang yang sedang panen, lalu memungut bulir-bulir yang berjatuhan di belakang mereka yang menuai. Kebetulan panen itu sedang berlangsung di ladangnya Boas, yaitu sanak keluarga Elimelek. Saudara, pada ayat 3 ini saya hanya hendak memberi tekanan pada kata kebetulan. Kebetulan dalam bahasa Ibrani-nya mikreah. Nah, ini dari kata mikreh, saudaraku, kata ini tercatat 6 kali dalam Tanakh, dalam kitab suci Ibrani. Kata ini berarti kebetulan atau juga ada ditafsirkan nasib. Saudaraku, kita sangat percaya bahwa dalam Hamasiah Tuhan kita, dalam Kristus Tuhan kita, tidak ada yang kebetulan. Amin. Semuanya pasti ada dalam rancangan dan penentuan Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jika kisah Rut kemudian berakhir dengan happy ending, di mana Rut akhirnya dipersunting oleh pemilik ladang yang kaya raya itu, yang bernama Boas, yang dari pernikahan itu kemudian dilahirkan Obed, dan dari Obed kemudian dilahirkan Isai, dan dari Isai kemudian dilahirkan Daud, raja Israel yang sangat terkenal itu. Dan dari Daud, dari keturunan Daud, terlahirlah Hamasiah Yesua, Kristus Yesus sebagai juru selamat dunia ini. Semuanya itu pasti bukan kebetulan, saudara-saudaraku. Tangan Tuhan yang maha kuasa lah yang telah mengaturnya, sehingga kita bisa berkata Tuhan sudah memikirkan Rut ketika Mahlon dilahirkan, atau Tuhan sudah memikirkan Boas ketika Rut dilahirkan. Bahkan kita bisa berkata Tuhan sudah memikirkan Yesua Hamasiah ketika Boas dan Rut dilahirkan. Amin, saudara-saudara. Karena dia yang mengatur segala sesuatu dan dia bisa menjadikan indah pada waktunya. Amin. Jadi jelas di sini, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan sudah menempatkan Rut pada waktu dan tempat yang tepat. Ketika ia mengumpulkan bulir-bulir gandum bekas panen, dia berada di ladangnya Boas.
Saudaraku, ada begitu banyak ladang gandum, dan karena itu sedang musim panen, mungkin juga ada begitu banyak ladang-ladang yang sedang panen. Tetapi mengapa Rut justru memungut bulir-bulir gandum itu di ladangnya Boas? Tentu Tuhanlah yang mengaturnya. Amin. Saudara-saudaraku, saudara-saudaraku yang terkasih, yang mengusik pikiran saya adalah bagaimana kemudian dengan para pemeran pembantu. Saudara, pemeran pembantu ini, kalau boleh saya sebut begitu, saudara-saudaraku, pemeran pembantu itu bagaimana keadaannya di pemandangan Tuhan, saudaraku. Sebab dari kisah Rut ini pasti pemeran utamanya adalah Rut dan Boas. Lalu bagaimana dengan peran Mahlon misalnya? Sebab kebanyakan khotbah cenderung hanya mengekspos pemeran utama, misalnya Rut. Bagaimana gereja seharusnya bisa setia seperti Rut. Lalu Boas, betapa Boas begitu rela menebus Rut yang hanya seorang janda, dan ia pun bukan orang Israel. Sama seperti Kristus yang rela menebus gerejanya dari bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah, saudara-saudaraku, itulah kebanyakan yang diekspos pemeran utamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada umumnya gambaran-gambaran yang diekspos pada pemeran utama adalah gambaran-gambaran yang sempurna atau mendekati sempurna. Dan hal itu dikhotbahkan agar setiap pendengar didorong, disemangati, diteguhkan untuk berusaha meneladani, mencontoh, mengejar, atau bahkan mencapai kualitas karakter seperti pemeran utama ini. Kita didorong untuk menjadi orang Kristen bukan mediocre, saudara-saudaraku. Kita didorong tidak menjadi orang Kristen mediocre, orang Kristen rata-rata, orang Kristen biasa-biasa saja. Kita harus jadi orang Kristen yang luar biasa, orang Kristen di atas rata-rata. Itu sebabnya kita harus one step ahead, kita harus mengalami the next level, kita harus menjadi yang terdepan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Salahkah ajaran ini, saudara-saudaraku? Tentu saja tidak. Ini alkitabiah, karena bukti-buktinya dapat kita kulik, dapat kita baca misalnya dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Di sini kita didorong untuk membangun kehidupan Kristiani. Saudara-saudaraku, di sini kita didorong, saudara-saudaraku, untuk apa? 2 Timotius 2 ayat 20. Untuk menjadi perabot rumah yang mulia, bukan perabot rumah yang kurang mulia, bejana yang mulia, bukan bejana yang kurang berharga, saudara-saudaraku. Lalu dalam 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13, di sini kita diajari untuk membangun kehidupan Kristiani dengan bahan yang tidak mudah terbakar, seperti emas, perak, batu mulia, bukan dengan bahan kayu, rumput, dan jerami yang gampang dimakan api. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah kita mengamati dan merenung sejenak gejala-gejala yang terjadi di sekitar kita karena hasrat zaman, saudara-saudaraku? Banyak orang tua yang menuntut anak-anaknya untuk menjadi yang terhebatkah, terpandaikah, terkenalkah. Bahkan di belahan dunia yang telah menyadari salahnya tuntutan orang tua seperti itu, ternyata sudah terlambat untuk memperbaikinya. Sebab apa? Sebab tuntutan-tuntutan mereka dahulu itu kini sudah menjadi public demand, kebutuhan publik, sehingga banyak anak-anak terbentuk kepribadiannya untuk tidak bisa mentolerir kekurangan yang ada pada dirinya. Inilah yang mengakibatkan jatuhnya korban, anak-anak yang bunuh diri. Saya berpikir pasti surga menangis karena hal itu, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siang hari ini saya juga ingin mengatakan kepada saudara-saudara bahwa apapun yang terjadi di dunia kita, kerusuhan-kerusuhan yang sedang terjadi di Amerika dan mungkin merambat ke negara-negara yang lain, keadaan gonjang-ganjing yang mungkin dialami oleh banyak negara, dan di negeri kita mungkin ada banyak perdebatan-perdebatan. Saya mau katakan bahwa COVID-19 ini pastilah bukan kebetulan, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, karena hari-hari ini Tuhan bisa jadikan saat-saat di mana kasih dan penerimaan para orang tua lebih dapat diekspresikan kepada anak-anaknya. Work from home telah membuat para ayah tidak lagi terlalu sibuk pergi pagi, pulang malam dari kantornya. Ibu tidak lagi terfokus pada dunia sosialitanya. Kasih dan penerimaan tanpa syarat
yang dimulai di rumah inilah, saudara-saudaraku, kiranya bisa menjadi benteng pertahanan yang kokoh bagi anak-anak kita kelak ketika menghadapi kehidupan di masa depannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam firman Tuhan saya membaca bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak memandang rupa, dan Tuhan adalah Tuhan yang rindu memulihkan yang terbuang, yang tertolak. Itu dapat kita baca dalam 2 Samuel 14 ayat 14b. Namun Elohim tidak memandang muka, tetapi memikirkan rencana agar orang yang sudah terbuang itu tidak terbuang olehnya. Betapa dahsyatnya ayat ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, Tuhan menginginkan setiap orang yang pernah tertolak dimanapun, apakah oleh orang tua, apakah oleh keadaan, apakah oleh tuntutan publik, saudaraku, mereka bisa kembali ke hatinya Tuhan. Saudaraku, bahkan Tuhan adalah Tuhan yang tidak menghendaki seorang pun binasa. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan, sebaliknya dia sedang bersabar. 2 Petrus 3 ayat 9b, 2 Petrus 3 ayat 9b dikatakan, sebaliknya dia sedang bersabar terhadap kita, sebab dia tidak menghendaki seorang pun binasa, tetapi semua orang dapat memperoleh kesempatan pertobatan. Karena itu saya memandang, saudaraku, setiap orang percaya semuanya sama berharganya di mata Tuhan. Amin, saudara. Saudara-saudaraku, apakah dia cuma pemeran pembantu, apa hadiahnya pelengkap saja, saudara-saudaraku? Semuanya sama berharganya di hadapan Tuhan. Yesaya 43 ayat 4a mengatakan demikian, sebab engkau berharga di mataku, engkau mulia dan aku mengasihimu. Di atas ayat-ayat ini tidak ada persyaratan apapun, saudara-saudara. Saudara benar-benar berharga di mata Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi saudara. Semuanya kita bersama-sama justru akan menampilkan tubuh Kristus yang utuh. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Kita itu bisa menampilkan tubuh Kristus yang utuh dengan miliaran orang di seluruh dunia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya juga membayangkan bahwa surga kita kelak akan menampilkan wajah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan kita. Wajahnya yang indah itu, yang mungkin saya umpamakan seperti zigzag puzzle. Zigzag puzzle yang tersusun dari kepingan-kepingan yang terdiri dari semua orang-orang percaya di seluruh dunia dari zaman ke zaman, saudara-saudaraku. Seperti gambar ini, saudara-saudaraku. Saudara lihat wajah Yesus dalam zigzag puzzle ini. Setiap keping tampaknya ada yang signifikan, ada pula yang mungkin kurang signifikan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap orang punya tempat dan keunikannya sendiri-sendiri. Yang dianggap signifikan mungkin adalah yang benar-benar menampilkan wajahnya HaMashiach, wajahnya Kristus, saudaraku. Apakah itu keping-keping yang tepat berada di pusat, atau sedikit ke atas, atau sedikit ke bawah, atau sedikit ke kanan, atau sedikit ke kiri, saudara-saudaraku. Sedangkan yang kurang signifikan barangkali yang tidak menampilkan warna dan bagian wajah HaMashiach, bagian wajah Kristus. Mungkin saja ini keping-keping yang hanya menampilkan warna background, dan posisinya pun mungkin adanya di bagian tepi, bahkan di pojok-pojok bingkai. Namun, saudara-saudaraku, jika satu saja keping itu tidak ada, maka hal itu akan membuat gambar wajah Yesua tidak sempurna, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, beranjak dari pemikiran tersebut, maka saya hendak menyatakan 2 insight yang saya akan bagikan dari khotbah hari ini, saudara-saudaraku. Yang pertama, mari kita seimbangkan ajaran yang apakah terhebat, terpandai, terkenal. Ajaran ini mari kita seimbangkan dengan ajaran saling menerima apa adanya sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Kita bisa membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 18 dan 25. Di sana dikatakan 1 Korintus 12 ayat 18 dan 25, dan sekarang Elohim telah menempatkan setiap anggota itu pada tubuh seperti yang Dia kehendaki. Perhatikan, seperti yang Dia kehendaki. Mungkin ada yang di pojok dalam zigzag puzzle itu, saudaraku, hanya warna background hitam, kelihatannya tidak berarti. Tapi dengar, dan sekarang Elohim telah menempatkan setiap anggota itu pada tubuh seperti yang Dia kehendaki, ayat 25, supaya tidak ada perpecahan
perpecahan di dalam tubuh. Sebaliknya, tiap-tiap anggota itu dapat saling memedulikan satu sama lain. Saudara-saudaraku, insight ini akan membuat bukan hanya kita saling peduli, saudaraku, tapi juga akan membuat kita tidak mudah, tidak terlalu cepat mengkritik, tidak terlalu cepat menghakimi, menghukum orang lain. Terus pada sebuah tikungan, saudara-saudaraku, sebuah truk berpapasan dengan mobil Innova. Saudaraku, ketika dalam tikungan itu mereka berpapasan, tiba-tiba sopir truk itu mengeluarkan kepalanya dan berteriak, "Babi!" Saudaraku, sopir Innova marah. Saudaraku, dia langsung keluarkan kepalanya juga dari jendela dan berkata, "Lu yang babi!" Lalu dia menyebut binatang-binatang lainnya, saudara-saudaraku. Tapi baru saja dia menyebut nama binatang lainnya, tiba-tiba prak, Innova itu menabrak. Nabrak apa, saudaraku? Nabrak rombongan babi yang nyebrang. Rupanya sopir truk itu hendak memberitahu pada sopir Innova, ada babi mau nyebrang, hati-hati. Tapi karena sopir Innova itu terlalu cepat terpicu oleh kemarahan, sumbu pendek namanya, sehingga dia, saudaraku, begitu gampang menghakimi orang yang sebetulnya ingin menolong dia, saudara-saudaraku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kasihnya, ini yang kedua, insight yang kedua, dalam kasihnya Tuhan Yesus Hamasiah yang mempunyai tubuh itu sendiri berkata bahwa dia akan memberi perhatian lebih kepada anggota tubuhnya yang kurang signifikan. Saudaraku, ini aneh, tapi ini disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 23, saudaraku. Tentu ini bukan perkataan langsung dari Tuhan, tapi ini adalah firman Tuhan. Saudaraku, demikian firman Tuhan. Dan anggota-anggota tubuh yang kita anggap kurang terhormat, kepada merekalah kita lebih banyak memberikan kehormatan. Begitupun terhadap anggota-anggota tubuh kita yang kurang elok, merekalah yang akan lebih diperelok. Saudara-saudaraku, bayangkan, pemilik tubuhnya adalah Tuhan Yesus Hamasiah, dan anggota-anggota tubuhnya adalah kita. Kalau kita menjadi hanya seperti kuku saja, saudara-saudaraku, bayangkan sang pemilik tubuh itu akan memperhatikan kita. Kita diperhatikan, saudaraku, lebih dari betis kita, saudara-saudaraku. Setiap bulan pasti kita harus perhatikan kuku kita, apalagi wanita. Wanita itu makin mempercantik kukunya, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, jadi Tuhan akan lebih memperelok mereka-mereka yang kelihatannya kurang kemuliaan, saudara-saudaraku. Saudaraku, untuk hal ini, saudaraku, saya akan mengajak saudara belajar dari kehidupan para murid dan para rasul. Saudara, pernahkah saudara memikirkan hal ini? Ada murid-murid yang sama sekali tidak pernah disebut namanya lagi dalam kitab suci selain ketika disebut dalam daftar para murid. Contohnya adalah Bartolomeus. Saudara pernah dengar dia ngapain di bagian lain? Tadius, Simon orang Zelot. Rasanya nggak ada catatan lain dari orang-orang ini, saudara-saudaraku. Kalau Nathanael ada catatannya tentang Nathanael, Filipus ada catatan tentang Filipus. Tapi untuk orang-orang ini rasanya nggak ada, saudara-saudaraku. Kita beranjak kepada hal yang kedua. Dari 12 murid Tuhan Yesus Hamasiah, Yakobus itu meninggal lebih dulu. Bahkan seperti tidak ada legacy dan catatan pelayanannya yang ditinggalkan, yang diwariskan kepada kita. Coba kita baca Kisah 12 ayat 1 dan 2. Ini kematian dari Yakobus. Pada masa itu Raja Herodes melakukan tekanan terhadap gereja dengan menyiksa beberapa jemaatnya. Ia juga membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Saudaraku, Yakobus itu termasuk satu di antara 3 murid yang paling dekat dengan Yesus. Tapi kok mati lebih dulu dan sepertinya tidak meninggalkan legacy apa-apa, saudara-saudaraku. Saudaraku, mungkin saudara bilang, Pak Yahya, ada kitab Yakobus tuh. Kitab Yakobus itu bukan ditulis oleh Yakobus saudara Yohanes, bukan, saudaraku. Tetapi Yakobus saudaranya Yesus. Itu yang menulis kitab Yakobus. Ini Yakobus muridnya Yesus, dibunuh pada zaman Kisah Rasul, saudara-saudaraku. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tidak lama kemudian Yakobus meninggal. Seperti tidak meninggalkan apapun kesan yang indah, yang baik, yang jadi legacy, saudara-saudaraku. Tapi dengarkan, saudara-saudaraku, Tuhan tadi bilang Dia akan memperelok, memperindah. Saudara-saudaraku, coba kita lihat lagi kehebatan Paulus
Tetapi adakah Paulus bisa sehebat itu? Jika tanpa adanya Stefanus, diaken yang penuh roh, yang rela mati di depan mata Paulus. Saudaraku, ini kematiannya Stefanus. Saudaraku, coba, kematiannya sangat indah. Kisah 7 ayat 60, Kisah 7 ayat 60, sambil berlutut Stefanus berseru lagi dengan suara nyaring, "Ya Yahweh, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah mengatakan itu, ia pun kemudian meninggal. Dan kita bisa membaca kesaksian Paulus tentang kematian Stefanus dalam Kisah 22 ayat yang ke-20. Juga ketika Stefanus, saksimu itu darahnya ditumpahkan, bukankah aku yang berdiri di dekatnya dan menyetujui pembunuhan itu, dan aku juga yang menunggui jubah orang-orang yang membunuhnya. Saudaraku, apa kabar Ptolomeus, Tadius, Simon orang Selot dapat dikategorikan sebagai anggota tubuh yang kurang elok? Kita tidak tahu. Apakah Yakobus, saudara Yohanes pun seperti itu? Kita juga tidak tahu. Apakah Stefanus termasuk juga? Kita pun tidak tahu. Namun sekalipun begitu, saudaraku, Tuhan sendiri yang berkata bahwa dialah yang akan memperelok semuanya. Jadi insight yang kedua ini mengajari kita untuk mari kita sepenuhnya mempercayakan diri kita kepada kedaulatan tangan Tuhan yang ajaib, yang penuh kasih. Kita tidak berhak menuntut apapun atas segala keputusannya. Yang jelas dan harus kita percayai, Dia akan membuat segalanya indah pada waktunya. Amin. Saudaraku, karena itu mari kita memandang kepada sesama kita di bumi ini, baik yang masih hidup, saudaraku, baik mereka yang dari generasi tradisional, generasi silent yang katanya lahir 1922, 1945, dari generasi baby boomer seperti saya 46 sampai 64, dari generasi X seperti istri saya 65 sampai 80, saudaraku, dari generasi Y ya, milenial 1981 sampai 1994, dari generasi Z 1995 sampai 2010, generasi Alpha 2011 sampai sekarang, maupun bagi mereka yang sudah meninggal. Mari kita pandang mereka. Mari kita ingat para rasul, bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh reformasi, para pemercaya seperti Johnson, Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, Kenneth Hagin, Pendeta Van Hessel, Pendeta Matius Akib, Pendeta Gersom Sutopo. Dan silakan saudara-saudara lihat orang-orang yang dulu ada di sekitar kita, saudara-saudaraku, namun sekarang sudah berpulang. Misalnya Ibu Bapak Sarbini, Bapak Budi Setiawan, Bapak Iong, Ibu Esther, teman Bu Ing, saudaraku. Atau saudara mungkin memikirkan mengenai kakek saudara, nenek saudara, ayah saudara, tante saudara, siapapun. Saudaraku, kita percaya bahwa mereka dan kita semua bersama-sama miliaran orang percaya lainnya akan bersama-sama membentuk keindahan wajah Yesua HaMasiah di surga. Amin, saudara. Mengapa? Karena kita percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di bumi, yes. Di surga pun, yes. Baginya tidak ada yang kebetulan. Semua sudah terencana sempurna. Saudara kan kasih, ada sebuah artikel dari Kisah Nyata yang muncul pada tahun 48 berjudul "Itu Terjadi di Kereta Bawah Tanah Brooklyn". Ini adalah kisah tentang seorang pria bernama Marshall Steinberger yang tinggal di New York, yang hendak mengunjungi seorang temannya yang tinggal di kota lain. Ia belum pernah ke sana, tetapi karena temannya itu sekarat, ia pergi ke sana. Tengah hari itu ia naik kereta bawah tanah untuk mengunjungi temannya. Ia belum pernah naik kereta bawah tanah sebelumnya. Ketika ia naik, kereta itu sangat padat. Orang-orang berdesakan. Ia tidak tahu bagaimana bisa mendapatkan tempat duduk. Ketika ia melihat satu tempat duduk kosong, seorang pria melompat mendahului dia duduk di situ. Terpaksa Steinberger berdiri saja dan di sebelahnya ada seorang pria membaca koran Hungaria. Steinberger agak jengkel karena di kereta yang penuh sesak itu pria ini mengambil banyak ruang dengan membaca koran. Steinberger yang berusaha bersikap sopan berkata kepadanya, "Saya tahu Anda membaca koran Hungaria. Pastilah Anda berbahasa Hungaria. Apakah Anda dari Hungaria?" Pria itu menjawab, "Ya." Steinberger bertanya, "Mengapa Anda membaca koran di sini?" Ia berkata, "Saya sedang mencari istri saya." Steinberger berkata, "Anda mencari istri Anda di koran?" Tidak katanya. "Saya sedang mencari istri saya." Steinberger berkata, "Di mana dia?" Ia berkata, "Itu yang saya tidak tahu." Ia melanjutkan, "Saya datang dari Debrecen di Hungaria. Waktu itu saya diwajibkan oleh tentara Rusia untuk menguburkan orang-orang Jerman yang mati dalam perang. Ketika saya kembali, baru saya tahu bahwa istri
Saya telah dibawa ke kamp konsentrasi oleh tentara Jerman. Tetapi tidak lama kemudian sekutu datang dan menyelamatkan mereka. Saya tidak tahu di mana ia berada sekarang. Saya berharap ia masih hidup ketika sekutu datang dan membawanya ke sini, ke Amerika. Marshall Steinberger mulai berpikir. Beberapa minggu yang lalu ia pergi ke sebuah pesta. Di situ ia duduk di sebelah seorang wanita yang berkata bahwa ia berasal dari Debrecen dan suaminya telah dibawa oleh tentara Rusia. Ia sendiri kemudian ditawan oleh tentara Jerman bersama tawanan lainnya, dikirim ke kamp konsentrasi di Auschwitz, tetapi berhasil diselamatkan oleh tentara sekutu dan dibawa ke Amerika. Pada pesta itu, Steinberger telah meminta nomor telepon wanita itu dan berjanji mungkin suatu saat kita akan bertemu kembali. Wanita itu menuliskan namanya dan namanya adalah Maria Paskin. Jadi Steinberger menoleh kepada pria yang di kereta itu dan bertanya, siapa nama istrimu? Ia berkata, Maria Paskin. Dan namamu? Namaku Bella Paskin. Steinberger langsung berkata kepadanya, turun di stasiun berikutnya bersamaku. Mereka pun turun di stasiun berikutnya dan Steinberger menemukan bilik telepon. Ia meminta pria itu untuk menunggu sebentar, sementara ia menelepon. Ia memutar nomor itu, setelah beberapa dering suara yang lemah menjawab. Dan ia berkata, Maria, ini Marshall Steinberger. Apakah Anda ingat saya? Ya, katanya. Ia berkata, Maria, siapa nama suamimu? Wanita menjawab, Bella Paskin. Ia berkata, Maria, kamu akan menyaksikan mujizat terbesar dalam hidupmu. Tunggu sebentar. Lalu Steinberger melambai ke pria itu dan menyerahkan gagang telepon kepadanya. Bella Paskin mulai berbicara, dan ketika ia menyadari siapa yang ada di ujung telepon itu, isak tangisnya begitu tak terkendali. Ia hanya bisa berkata, Maria, 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 aku tidak percaya itu kamu. Artikel ini diakhiri dengan kata-kata ini. Orang-orang yang skeptis akan mengatakan peristiwa itu berkesan hanya sebagai kebetulan. Namun, apakah kebetulan Steinberger tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungi temannya yang sakit? Apakah kebetulan jika ia tidak menggunakan kendaraan lain, malah mengambil jalur kereta bawah tanah yang belum pernah ia naiki sebelumnya? Apakah kebetulan Steinberger tidak mendapat tempat duduk sehingga ia tepat berdiri di sebelahnya Bella Paskin? Apakah kebetulan Bella Paskin membeli koran Hungaria di Amerika dan membacanya tepat di sebelah Steinberger? Apakah kebetulan Steinberger bertemu Maria Paskin beberapa minggu sebelumnya dan berusaha meminta nomor teleponnya? Apakah semuanya itu kebetulan? Atau ada tangan ajaib yang mengatur semuanya? Tangan Tuhan Yesua HaMasiah yang sengaja bekerja di kereta bawah tanah Brooklyn itu, karena dia hendak menyatakan mujizatnya bagi ketiga orang itu, untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Yes, He makes all things beautiful in His time. Amin. Saudara-saudaraku, saya rindu untuk menyanyikan lagu ini. In His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in your time. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman. In His time, Burapa Cakara para malamase. Saudara yang mau berjamu, silahkan bisa mengambil roti dan anggur dan mempersiapkannya. Katakan, in His time, He makes all things beautiful. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what
your way, that you do just what you say in your time, 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 in your time. You make all things beautiful. You make all things beautiful in your time. My life to you I bring. Lord, my life to you I bring. May its song I have to sing to you, the lovely things in your time. Be to you lovely things in your time. Saudara-saudaraku, di tangan kita ada tubuh dan darah Tuhan Yesus HaMasiah. Mari dengan iman, saudara-saudaraku, kita pegang roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Kita angkat tinggi roti yang ada di tangan kita ini, lebih tinggi dari kepala kita, dan kita menghormati firman Tuhan. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan memberikan ini supaya kita selalu mengingat bahwa kematian itu begitu berharga bagi kita, dan itu dilakukannya karena Dia tahu kita begitu berharga baginya. Tidak seorang pun yang dianggapnya kecil, lemah, tidak berarti. Saudara-saudaraku, mungkin saudara mengingat orang-orang terdekat saudara yang sudah meninggal. Mereka pun berharga di mata Tuhan, saudara-saudara, karena mereka akan menjadi keping-keping indah yang akan membentuk keindahan wajah Tuhan Yesus HaMasiah dalam kekekalan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita, ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Bukan hanya untuk mengingat, tapi kita juga percaya bahwa apa yang Dia lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, itu merupakan sebuah pertukaran. Dia rela tubuhnya terpecah-pecah, Dia rela darahnya tercurah, Dia rela menanggung kutuk kita dan kematian kita, supaya Dia bisa membagi kepada kita berkatnya dan kehidupannya. Karena itu saudara-saudaraku, melalui perjamuan ini, apabila saudara sedang sakit, percayalah, ada kuasa perjamuan, kuasa dari bilur-bilur Kristus, bilur-bilur HaMasiah yang menyembuhkan saudara. Di bagian lain Rasul Paulus menulis seperti ini: apa yang telah kuteruskan kepadamu, itu yang berasal dari Tuhan, bahwa pada saat Dia menyerahkan diri, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu, terimalah dan makannya. Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan bersama ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Terimalah dan minumlah. Saudara-saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih
Karena kami sangat percaya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami adalah kemenangan. Kemenangan karena Tuhan menentukan kami berada pada tempat dan waktu yang tepat. Karena kami berada dalam kekuasaan tangan Tuhan yang ajaib, yang bisa mengatur segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kami berterima kasih. Tuhan, kami mau berdoa sekarang Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kiranya mereka yang telah memuji dan menyembah-Mu semakin Engkau berkati. Amin. Mereka yang beribadah di rumah tangga mereka masing-masing semakin Engkau berkati. Firman-Mu telah diberitakan, kiranya firman ini menjadi berkat bukan hanya bagi kami jemaat-Mu GBT Tuberta, HOB dan Kelapa Gading, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang yang Tuhan perkenan untuk mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya setelah mendengar firman-Mu ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih bisa menghargai sesama kami, lebih mencintai kesatuan tubuh Kristus, tidak saling menghakimi tetapi justru saling peduli, saling membantu. Kami juga semakin sadar dan percaya pada kekuasaan tangan kasih-Mu ya Tuhan, yang mengatur hidup kami sempurna. Sebab Tuhan dapat menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sekarang kami juga berdoa bagi negeri kami Indonesia. Kami mohon berkatilah pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta dengan seluruh jajaran menteri ke dalam kabinetnya. Bersama dengan seluruh kepala-kepala daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan khususnya pada hari-hari kami seluruh bangsa ini sedang menghadapi COVID-19. Berkatilah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari mulai ketuanya sampai ke jajaran-jajaran di bawahnya, bahkan sampai para relawan yang turut serta mengabdikan dirinya. Berkatilah mereka, berkati para dokter, juru rawat, dan tenaga-tenaga medis lainnya, juga TNI dan Polri beserta keluarga-keluarga mereka. Kami mohon Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan-Mu agar Bapak Presiden kami dapat mengambil keputusan dan kebijakan pemerintah yang paling tepat dan dapat dilaksanakan dengan kompak oleh segenap unsur terkait dalam penyelesaian masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk ketahanan keamanan negeri kami. Kami berdoa untuk ketahanan ekonomi bangsa kami. Kami berdoa untuk ketahanan pangan rakyat kami. Kami berdoa untuk kesehatan masyarakat kami Indonesia. Berbelas kasihanlah ya Tuhan, berkatilah semua yang kami doakan ini, sebab kami mendoakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang olehnya kami dijawab oleh Bapa Surgawi lebih dari apa yang dapat kami minta dan doakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudaraku, mari tadahkan tanganmu saudara-saudaraku, kita terima berkat surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa Surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi umur hidup di tengah dunia ini, kita semakin percaya bahwa Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Tidak ada yang kebetulan pada hidup kita, semuanya diatur sempurna supaya hidup kita selalu menjadi berkat bagi sesama. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima sebuah berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atas sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya.
Shalom, selamat siang saudara-saudaraku. Tuhan Yesus HaMasiah memberkati kita semua. Amin. Amin. Ini yang mau. Tuhan terima kasih karena Kau telah memberkati pelayanan kami, para pemain musik dan para singer worship leader. Tuhan berkati mereka dengan berkat berkelimpahan, pelihara hidup mereka dan keluarga-keluarga mereka. Kasih setiamu selalu limpah atas hidup mereka Tuhan. Dan tunjukkan jalan ketika mereka membutuhkan jalan keluar untuk permasalahan dan persoalan yang mereka hadapi. Kami sangat percaya Tuhan mengatur segalanya dan membuat semuanya jadi indah pada waktunya buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.